Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 7 Juli tahun 2025. Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan, karena market Amerika libur, maka kemarin range-nya pendek ya, tidak sampai 20 dolar. Dan hari ini nih sebenarnya open di atas open sebelumnya, tapi pagi-pagi sudah melewati low before. Artinya ini anomali down. Ya, perkiraan saya memang hari ini ada tekanan melanjutkan tren ini loh. Kan saya sampaikan ya, ada mid trend atau tren pendek bahwa market itu sedang turun. Kalau jangka panjangnya nih, grand trend ya, mbahnya tren. Atau ada yang bilang major trend, ini kan memang naik ya, kelihatan banget lah, nggak bisa dibantah. Emas memang naik. Nih sejak Oktober 2024 naik, turunnya hanya koreksi-koreksi atau sideways sedikit naik, sideways sedikit naik. Nah, itu grand trend. Ya kita nggak trading selama itu kan ya. Kecuali yang ada trading fisik, nyimpen emas itu bukan trading sih, itu nabung. Nah, kita lihat. Kemudian untuk mid trend ya, ini koreksi-koreksinya ya. Ini sempat naik, saya pikir mau nembus ini ternyata gagal. Ada tanda-tanda market turun ya, berbalik turun. Asalkan nih dia bisa nembus ini, tapi ini terlalu jauh ya. Ini low-nya di 3120, masih jauh. Masih jauh. Nah, kemudian mid trend-nya nih sempat terjadi kenaikan di sini. Ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Tapi kemudian ada low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Artinya ini tanda-tanda awal dari downtrend. Jadi low, high, ini kandidat lower low. Kok kandidat Pak? Iya kandidat, karena belum ada low yang berikutnya. Jadi ini nih kalau turun di bawah angka ini nih 3246 di bawah itu, maka ada low baru. Nah ini berarti fix ya, ini adalah lower low yang kemudian ini sebenarnya fiksasinya di atas ini sih. Ini ada lower high, tapi ini berarti juga sudah confirm bahwa dia lower low. Jadi ada low, ada high, lower low. Ini adalah calon lower high. Nah kemudian dia mencari lower low. Perkiraannya seperti itu. Secara teknikal nih, secara struktur gitu ya. Untuk stokastiknya juga sudah menghadap ke bawah. Jadi memang di angka ini dia sempat oversold ya. Makanya dia ada koreksi naik, dinetralkan saja. Kemudian sepertinya lanjut ini gerakannya, lanjut turun. Secara fundamental hari ini tidak ada rilis data ekonomi, jadi aman lah, anggap aja seperti itu. Kita lebih fokus ke teknikal. Nah ini untuk satu hari, kita geser ke 4 jam. Karena 4 jam tuh biasanya ada bocoran-bocoran ini ya, support resisten ya. Nah untuk 4 jam, ya ini udah ke arah 300 ya. Support 1 memang di 300, udah deket. Bisa jadi saat Anda melihat video ini sudah tembus 300 dan itu kemungkinan akan lanjut. Itu berarti ada tren penurunan. Berarti target berikutnya adalah low di bawah ini. Tapi sebelumnya di sini ada ini ya. Ada support ya, sorry, keliru, bukan resisten, support 3280. Iya deket 75. Kalau ambil bawahnya sini 75. Terserah, tapi saya pikir 75 lebih tepat. Nah, kalau tembus lagi dia akan ngejar ini di bawah di 3246. Nah, kalau tembus itu berarti memang memang downtrend. Dia berarti kan punya low baru. Dugaan saya seperti itu, tapi sementara 4 jam sudah oversold ya. Kita cek untuk 1 jam oversold juga. Apakah dia akan memantul dulu, kita buy gitu. Kita cek di 15 menit. Nah caranya begitu ya, paling simpel. Ya 15 menit juga sudah oversold. Tapi tunggu ya,
tunggu karena ini candlenya kok di time frame berbeda, ini tebel-tebel gitu. Ini untuk ukuran 15 menit juga tebel. Kemudian di ukuran 1 jam itu juga tebel. Di ukuran 4 jam juga tebel. Berarti tekanan sellnya kuat ya. Nah ini yang saya bilang, ketika trading itu nggak boleh buta-butaan. Oke deh, secara teori teknikalnya ini seharusnya mantul naik, tapi belum tentu. Bisa jadi kekuatan sellernya lebih tinggi. Makanya kita perhatikan candle to candlenya. Nah candle ini nih tebel gitu. Kita balik ke 1 jam. Nah khusus on 1 jam ini ya. Dan ini 4 jam memang 1, 2, 3, 4 itu merah semua. Turun semua. Sabar. Biasanya kalau kayak gitu tuh memang bearish kuat. Jangan nge-pay dulu, tunggu dulu. Kalau kelihatannya sudah lemah, baru perhitungkan. Untuk resisten, jika dia naik, kita kembali ke 4 jam. Tadi kan baru support ya, sekarang resistennya kemungkinan dia ke ini 50 sampai 60 ya. Kita anggap 50 karena di sini ada puncak dan ini dekat juga. Berarti resisten 1 di 50. Resisten 2 ada di sini di 75. Kemudian resisten 3 ada di 400, yaitu psikologi level. Kalau tembus, saya nggak nyamin karena ini sudah di 3311 low-nya saat ini, saat saya rekaman. Kalau dia mau tembus 400 berarti dia naik lebih dari $90 dan itu emas langka banget angka-angka itu. Pak, kemarin lebih. Iya. Memang coba dengan low pagi segitu dalamnya, rasanya naik ke sana kok kayak berat gitu, kayak nggak mungkin. Tapi ya memang nggak ada yang nggak mungkin di sini. Hanya saja jangan bertaruh di situ, karena sejarahnya itu berat. Dan seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.